a ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multasam Mahmudin. Saya dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas untuk hari ini dan keesokan harinya. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi menjadi panutan umat muslim dan menjadi pedoman bagi umat muslim. Baiklah, yang terhormat Pak Adi SEMM selaku dosen pada mata kuliah ini, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Staat Fundamental. A. Kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya, keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea dan setiap alinea memiliki spesifikasi. Jika kalau ditinjau berdasarkan isinya, alinea pertama, kedua, ketiga tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya, namun menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental negara dan memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal 1945 sehingga erat kaitannya dengan nilai pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Adapun satu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber karena kedudukan sebagai norma dasar negara yang berturut-turut, kemudian verbatim norm Undang-Undang Dasar 1945 atau ketetapan MPR serta Gesetzon atau UU. Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dan bagi pembentukan aturan-aturan dalam kehidupan MPR, dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan Gesetznorm atau UU. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu pertama, memberi faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia. Kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat adanya
tertib hukum Indonesia. Terdapat unsur-unsur syarat bagi tertib hukum dalam alinea keempat, yakni kesatuan subjek yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum, dan kesatuan asas kerohanian yaitu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala hukum. Dan ketiga, adanya kesatuan daerah yaitu peraturan-peraturan hukum berlaku terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia. Dan kesatuan waktu yaitu berdirinya negara Republik Indonesia yang disertai tertib hukum. Kemudian ketiga, pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staat fundamental. Staat fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tepat, terletak pada kelangsungan hidup negara dan berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi yang secara hukum tidak dapat dirubah, karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 identik dengan pembubaran negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hukum-hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah karena terletak pada kelangsungan hidup negara didasarkan alasan-alasan berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staat fundamental dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentukan negara yang menentukan dasar-dasar negara, ujung negara, bentuk negara, kejuasaan negara, dan filsafat negara Indonesia. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi di Republik Indonesia dan akhirnya dikandung faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia. Kemudian bagian B, pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama mengandung hak kodrat, yakni manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang tertuang dalam kata bangsa. Hak kodrat ini bersifat mutlak dan asasi. Hak yang kodrat tersebut sama dengan hak moral. Adanya wajib moral dan wajib kodrat mengharuskan pemaksaan kepada penjajah untuk memberikan kemerdekaan tersebut. Alinea kedua, negara yang merdeka adalah negara yang bebas dari kekuasaan negara lain. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bukti objektif yang selanjutnya menuju pada suatu cita-cita bersama, yaitu suatu masyarakat yang berkedudukan dan berkemakmuran. Alinea ketiga, antara pembukaan dan proklamasi merupakan suatu kesatuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rincingan dari proklamasi. Terdapat dua nilai dalam alinea ketiga. Satu, nilai religius atas berkat rahmat Allah. Secara filosofis, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dua, nilai moral yang didorong oleh keinginan luhur. Bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Alinea keempat, selanjutnya, berdirinya negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dirincing lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok kaidah persatuan negara Indonesia. Adapun 4 prinsip kenegaraan: 1. Tentang tujuan negara. 2. Tentang ketentuan diadakannya undang-undang negara. 3. Tentang bentuk negara. 4. Tentang filsafat negara. Adapun bagian C, nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama terdapat hukum kodrat dan hukum moral. Alinea kedua, ini adalah penjelasan lebih lanjut dari alinea 1. Alinea ketiga, hukum moral,
hukum etis dan hukum ketuhanan, dan alinea yang keempat hukum filosofi. D. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 1 mewujudkan dalam suatu dasar tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Alinea kedua, sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Alinea ketiga, bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Alinea keempat, kehidupan negara mendasarkan pada dasar moral, yakni ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian E, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Bagian alinea pertama dan alinea kedua, alinea ketiga tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. 2. Undang-undang dasar yang ditentukan akan ada. 3. Yang diatur dalam undang-undang adalah tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara, dan ditetapkannya dasar kerohanian negara dalam dasar filsafat negara Pancasila. Bagian F, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. 1. Hubungan secara formal, yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang era kedudukan kuat dan tidak dapat diubah. 2. Hubungan secara material. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Bagian terakhir, bagian G, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. 1. Ditentukan kembali pertanyaan proklamasi pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 2. Tindak lanjut proklamasi, yaitu ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Minallahi mustal walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.